Hadirin hadiran shaimin shaimat hafizhakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan hati kita dalam ketaatan-ketaatan sampai terakhir Ramadan habis, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat itu memang tidak bisa banyak bersantai. Kita harus berusaha dengan optimal. Tidak ada orang yang sukses dengan nyantai-nyantai. Kalau ada orang yang ingin mendapatkan sukses dunia, selamat akhirat dengan bersantai, itu biasanya orang lagi mengkhayal di siang bolong. Nggak bisa. Nggak mungkin kalau ada orang yang mencapai gelar profesor tapi dia nyantai aja, nggak mungkin. Pasti dia berjibaku, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal itu. Nggak mungkin ada seorang alim ulama jadi alim tapi dia karena santai aja tiba-tiba jadi alim, nggak mungkin. Gak mungkin ada orang yang kaya raya, berkah hartanya banyak, bisa sedekah sana sini dengan bersantai, hampir tidak mungkin, mustahil. Ya. Nah begitu juga kita sebagai seorang mukmin, tentunya harapan yang paling mudah kita sebagai seorang mukmin adalah di dunia kita selamat, di dunia jangan sampai merana, di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana membangunnya? Sama kayak kita Ramadan berpuasa, itu nggak mungkin bisa santai, pasti lapar, haus, capek, letih, lemah, lunglai, lesu. Nah, semuanya lah tuh kalau puasa. Semua itu adalah kesungguhan kita di jalan Allah, dan itu tidak mudah. Kalau mudah nggak mungkin pahalanya besar. Karena memang untuk membangun ketaatan itu butuh sebuah perjuangan, ya. Nah inilah mungkin tema juga yang dibahas di Mubalik tadi malam kan. Temanya adalah manjadda wajada itu kan. Itu 100 trigger yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren. Barang siapa sungguh-sungguh dia berhasil, dan memang betul. Tidak akan ada orang yang bisa mencapai suatu prestasi yang baik sebagai seorang manusia ataupun seorang hamba Allah dengan bersantai, tidak mungkin. Kita pengen masuk surga tapi nyantai-nyantai, jangan harap. Makanya Allah banyak mengingatkan dalam ayat-ayatnya, ya. Allah pengen lihat kamu sungguh-sungguh atau tidak. Salah satu dalam Al-Quran Allah bilang apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bakalan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh di antara kamu dan siapa di antara kamu yang sabar. Apakah kalian bakal masuk surga sebelum Allah tahu kamu sungguh-sungguh betul nggak mau masuk surga? Di situ Allah menggunakan diksi, ya, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Jahadu itu artinya mujahadah. Mujahadah itu artinya sungguh-sungguh. Kata Allah, apakah Anda mengira masuk surga dengan santai-santai tanpa mujahadah? Enggak mungkin. Kita ini Ramadan ini salah satu goalsnya adalah la'allakum tattaqun. Bertakwa itu ya nahan lapar, nahan haus, ngantuk-ngantuk, sholat kita, hidupkan 10 malam. Ini nggak mudah, ini mujahadah. Ya memang begitu konsekuensinya. Kalau pengen dapat surga yang nggak bisa santai, harus berjuang bersungguh-sungguh. Nggak bisa. Ibadah kita pun kalau nggak sungguh-sungguh kita berilmu, bersemangat, ya ibadah kita bisa ngaco. Kalau cuma modal kepingin tapi nggak ada kesungguhan untuk mengamalkan, bisa terancam. Nah karena itu memang hidup ini ya harus sungguh-sungguh, nggak bisa nyantai.
Kalau ada di antara kita hari ini masih pikir saya pengen nyantai-nyantai aja, bangkit, bangkit. Kenapa? Engkau terlalu lama tidur di siang bolong. Mau masuk surga amalnya nyantai, berhayal. Mau jadi orang sukses usahanya nyantai, berhayal. Mau jadi orang berilmu, nuntut ilmunya santai, berhayal. Mau jadi ahli surga, amal ibadahnya nyantai, berhayal. Gak bisa nyantai, harus sungguh-sungguh. Rasulullah aja bersyukurnya sampai sungguh-sungguh. Tahu kan kisah Nabi kakinya bengkak-bengkak? Itu cara beliau bersungguh-sungguh bersyukur. Makanya kata Aisyah waktu nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat begitu? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu sudah diampuni sebelum dan sesudahnya. Jawaban Nabi apa? Afala akuna abdan syakura? Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Di hadis itu diletakkan Imam Nawawi dalam bab mujahadah. Bagaimana Nabi itu bersyukur aja pakai perjuangan, bersyukur atas nikmat sampai kakinya bengkak. Itu cara bersyukur. Jadi hari ini kita nggak bisa nyantai. Nggak mungkin ada orang yang hafal Quran tapi nyantai, nggak mungkin. Itu tidak make sense. Nggak mungkin dia jadi alim besar dengan bersantai, nggak mungkin. Pasti dia akan tekun, dia akan berusaha, dia telah bertumpus rumus, pasti ada usaha yang luar biasa. Begitu juga kita ini pengen menyelamatkan diri kita dari ancaman neraka, nggak bisa santai. Kalau santai jangan-jangan jilatan neraka lebih cepat dari amal kita. Naudzubillah min dzalik. Waktu yang kita punya nggak banyak, durasi yang kita punya tinggal sedikit saja. Alam ini sudah tua, tanda-tanda akhir zaman sudah banyak muncul. Anak-anak angkatnya Dajjal sudah mulai nongol. Terus kita masih mau nyantai begitu beramal, nggak bisa. Makanya salah satu ikhtiar yang paling konkret di depan mata, ini Ramadan mau habis, jangan santai-santai melulu. Nabi nggak ada kamusnya 10 hari akhir tuh nyantai, nggak ada. Makanya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi itu idza dakhalal ashru, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, beliau itu syadda mizarahu wa jadda. Beliau kencangkan sarung, beliau sungguh-sungguh ibadahnya, nggak nyantai lagi. Nah makanya kalau sampai hari ini banyak di antara kita yang masih nyantai, ayo kita bangkit segera. Kita ingin gapai surga, nggak bisa. Allah pengen lihat kau sungguh-sungguh nggak. Allah pengen lihat. Makanya kata-kata dalam Quran itu Allah pengen lihat. Kalau kau sungguh-sungguh, baru aku kasih surganya. Dan memang beramal begitu. Beramal, melakukan ketaatan itu memang harus sungguh-sungguh, harus sabar. Ya ini berat. Ya. Memang beramal itu berat. Yang ringan itu tidur siang. Beramal itu berat. Makanya siapkan diri kita, ya, supaya jadi orang yang bersemangat, jangan jadi orang yang malas. Nabi selalu berlindung dari rasa malas. Karena supaya semangat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Supaya apa? Supaya jadi orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bapak ibu punya anak, pengen anaknya jadi orang pinter, ya harus mujahadah. Gak bisa nyantai-nyantai, ya udah ngalir aja biar dia main terus, gak bakalan pinter. Ya, kita ingin mendapatkan ridha Allah, ya memang harus bertumpus rumus, ibadahnya capek-capek, itulah mujahadah. Kita ingin membuktikan cinta pada Nabi, nyantai, nggak bisa. Cinta sama Rasulullah, aku cinta, cuma bilang aku, nggak bisa. Belajar amalkan sunnahnya, terapkan dalam kehidupan. Lah pasti nanti ada konsekuensi, ada rasa berat. Itulah memang salah satu konsekuensinya. Untuk membuktikan sesuatu, Allah pengen lihat apakah kamu sungguh-sungguh atau tidak. Itu terletak dalam surah Ali Imran. Bahkan ayat itu diletakkan setelah, ya, setelahnya adalah ayat-ayat tentang perang Badar. Perang Badar itu berat. Kalian memang pengen dilihat oleh Allah kesungguhannya, siapa yang sabar, siapa yang sungguh-sungguh. Itu modal 2. Ya, jadilah seorang mukmin yang sungguh-sungguh dan sabar dalam kesungguhan. Karena kalau nggak sabar nggak mungkin bisa, Pak.
Anda kalau nggak sabar puasa, ya udah pergi ke es cendol, batal. Anda kalau nggak sabar dalam sungguh-sungguh, nggak mungkin bisa iktikaf, nggak tidur. Ini banyak nih yang sama-sama saya nggak tidur juga tadi malam nih. Ya, di sini kan ada iktikaf. Tadi malam saya di Al Uswa, semalamnya saya di As-Sakinah, semalamnya saya di Masjid Agung Batam. Ya memang harus capek. Kita mau menuju surga itu nggak bisa santai. Kita merupakan ya hamba yang ingin dilihat oleh Allah bahwa kamu orang yang sungguh-sungguh. Am hasibtum, apakah kalian menyangka ya antadkhulul jannah, kamu akan masuk surga, walamma, sebelum ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah lihat siapa yang sungguh-sungguh di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan Allah ingin tahu siapa yang bersabar di antara kalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat. Yang penting girahnya terus ada, Bapak Ibu, jangan sampai kendor. Teruskan perjuangan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan cita-cita takwa kita betul-betul terwujud di dalam hati kita. Saya doakan Bapak Ibu mudah-mudahan makin semangat, Masjid Nurul Islam makin makmur, makin ramai ya, menginspirasi banyak orang sehingga apa yang diperintahkan Allah betul-betul bisa kita raih bersama. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.